Baik, sebelum memulai ke pembahasan lebih lanjut, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Kediri ini kapan berdirinya dan kapan juga runtuhnya. Untuk berdirinya sendiri, Kerajaan Kediri ini berdiri pada tahun 1042 sampai 1222 Masehi dan merupakan bagian dari awalnya Kerajaan Kahuripan yang dibelah oleh Raja Airlangga untuk kedua putranya. Raja pertamanya sendiri, Kediri dipimpin oleh Sri Samarawijaya. Sri Samarawijaya sendiri merupakan anak dari Raja Airlangga dari Kerajaan Kahuripan yang membagi wilayah Kahuripan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah Kerajaan Kediri, yang kedua adalah Kerajaan Jenggala, untuk menghindari perselisihan antara kedua anaknya tersebut. Tetapi perselisihan tersebut tidak dapat dihindari, sehingga membuat Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri kemudian berperang. Saya akan membahas raja yang bisa membawa Kediri ke masa kejayaannya sendiri. Untuk raja yang bisa membawa Kediri ke masa kejayaannya bernama Sri Raja Jayabaya, yang merupakan raja yang paling bijaksana di antara semua raja Kediri dan juga yang menerapkan hukum di Kediri secara adil dan tegas. Karena keadilan, kebijaksanaan, dan ketegasannya itu, Sri Raja Jayabaya berhasil membawa Kediri menguasai sebagian besar Pulau Jawa, sebagian besar Pulau Sumatera, pantai Kalimantan sampai Kerajaan Ternate, dan juga beritanya sampai ke Tiongkok yang dibawa oleh saudagar Koi Kufei. Dan juga namanya sendiri berhasil ditulis dan juga telah tertulis di kitab Bharatayuda. Untuk raja terakhir dari Kerajaan Kediri sendiri bernama Raja Kertajaya, yang merupakan raja yang sangat kejam yang menganggap dirinya sebagai dewa. Pada saat itu kaum Brahmana yang tidak ingin menyembahnya akan dihabisi oleh dia sendiri. Namun semuanya itu berakhir pada saat Ken Arok dan kaum Brahmana menyerang Kerajaan Kediri, dan juga pada 1222 Kediri berhasil runtuh dengan Ken Arok yang berhasil menguasai Kediri. Baik, bagian selanjutnya adalah kita akan membahas tentang peninggalan dari Kerajaan Kediri yang berupa prasasti dan juga candi. Prasasti sendiri yang kami dapatkan informasinya ada 4 prasasti, yaitu ada prasasti Ngantang, prasasti Jaring, prasasti Kamulan, dan prasasti Sirah Keting. Prasasti pertama adalah prasasti Sirah Keting. Prasasti ini ditemukan di Ponorogo, Jawa Timur, ditulis menggunakan aksara Jawa kuno dan juga berumur sekitar 1204 Masehi atau 1126 Saka. Isinya sendiri berupa hadiah tanah untuk rakyat dari Sri Jayawarsa Dikwijaya Sastra Prabu yang merupakan cucu dari penguasa kerajaan Medang, Dharma Wangsa Teguh. Kedua adalah prasasti Ngantang. Prasasti ini sendiri diperkirakan dibangun pada 1194 Masehi, berisi tentang desa Ngantang di Kediri yang merupakan daerah perdikan. Pada saat itu ada daerah bebas pajak tanah yang diberikan oleh Raja Jayabaya. Tiga adalah prasasti Kamulan. Prasasti ini sendiri diperkirakan dibangun pada pemerintahan masa Raja Kertajaya pada 1194 Masehi. Dan isi dari prasasti ini secara garis besar adalah daerah sekitar Kediri, yaitu Trenggalek dan Tulungagung. Selain dari dua daerah tersebut, prasasti ini berisi tentang Kerajaan Kediri yang sering diserang oleh kerajaan-kerajaan lain dari timur. Prasasti yang keempat atau yang terakhir adalah prasasti Jaring. Prasasti ini sendiri berisi tentang para pejabat Kediri yang pada saat itu diberikan nama-nama hewan untuk gelarnya dan diperkirakan dibuat pada 1194 Masehi dan bisa dijumpai di Desa Jaring, Blitar, Jawa Timur. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas candi-candi yang ada di kota Kediri atau peninggalan dari Kerajaan Kediri. Yang pertama ada Candi Tondo Wongso, yang kedua ada Candi Gura, dan yang ketiga ada Candi Penataran. Oke, untuk Candi Tondo Wongso atau lebih tepatnya situs Tondo Wongso dipercaya merupakan sebuah kompleks candi dengan ukuran yang cukup besar yang dibangun pada awal Kerajaan Kediri berdiri, yaitu pada tepatnya pada abad ke-11. Situs ini berada di dua dusun, lebih tepatnya di dusun Tondo Wongso dan dusun Sumber Peteng. Yang keduanya berada di Desa Sayam, Kecamatan Gurah, Kediri, Jawa Timur. Dan tak hanya bangunan candi, di situs ini juga terdapat berbagai macam arca seperti arca-arca Agastya, Durga, Nandi, Brahma, serta Lingga dan Yoni. Kedua ada Candi Gurah. Candi Gurah sendiri merupakan candi peninggalan Kerajaan Kediri yang letaknya tidak jauh dari candi pertama, yaitu Candi Tondo Wongso, yang karena lokasinya masih berdekatan, dipercaya jika candi ini masih memiliki keterikatan dengan temuan candi sebelumnya. Ketiga dan yang terakhir adalah Candi Penataran. Candi ini berlokasi di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, yang juga termasuk salah satu peninggalan Kerajaan Kediri yang terletak di sebelah barat daya Gunung Kelut.
yang membuat Candi Penataran ini sungguh eksotis pemandangannya. Dan juga candi tersebut disebut dengan Candi Palah dalam kitab negara Kertagama yang dibangun pada abad 12 pada masa pemerintahan Raja Srengga. Yang menarik dari candi ini merupakan candi ini dibangun untuk cara pemujaan Sang Hyang Acalapati atau Girindra atau juga Raja Gunung. Kehidupan ekonomi di kerajaan sendiri bisa didapatkan informasinya melalui berita-berita Cina yang disebutkan bahwa aktivitas perekonomian di kerajaan tersebut adalah tentang pertanian dan juga perdagangan, dan barang-barang yang banyak dijual antara lain yang terutama di bidang pertanian adalah beras, yang kemudian ada di pertambangan juga yaitu emas, perak, kayu, dan juga di perhutanan ada cendana, pinang, dan juga ada daging dan juga gerabah di sektor perkebunan dan juga peternakan. Lalu sebagai kerajaan yang agraris, Kediri memiliki lahan pertanian di sekitar Sungai Berantas yang subur yang dapat menghasilkan banyak padi. Dan dari sektor perdagangannya inilah Kediri bisa sampai di masa keemasan yaitu masa Jayabaya yang pada saat itu memerintah. Oke, yang terakhir adalah kehidupan politik di kerajaan Kediri sendiri. Kehidupan politik di kerajaan Kediri sendiri ini sebenarnya berlangsung dari sejarah kapan kerajaan Kediri ini mulai bangkit atau mulai berdiri, yaitu pada tahun 1045 hingga 1222 Masehi. Selanjutnya dari kerajaan Kediri ini sendiri berasal dari kerajaan Kahuripan yang pada saat itu Raja Airlangga memutuskan untuk membagi dua wilayahnya kepada dua putranya agar tidak ada perselisihan. Dari putranya yang pertama, Mapanji Garasakan mendapatkan kerajaan Jenggala, dan juga putranya yang kedua, Sri Samarawijaya mendapatkan kerajaan Kediri sendiri atau yang pada saat itu disebut dengan kerajaan Panjalu. Lalu ternyata usaha dari Raja Airlangga untuk menghindari perselisihan dari kedua putranya itu sia-sia. Terjadi perang saudara antara kerajaan Jenggala dan juga kerajaan Kediri yang pada saat itu diperintah oleh kedua putranya dari Raja Airlangga tersebut, yang berlangsung selama 60 tahun dan berakhir dengan kemenangan dari kerajaan Kediri. Dan selanjutnya adalah untuk raja-raja yang pernah memerintah kerajaan Kediri itu ada 9. Yang pertama adalah Sri Jayawarsa, kedua ada Raja Bameswara, yang ketiga raja yang paling berjaya Sri Jayabaya, yang keempat ada Sri Sarwesara, yang kelima ada Sri Aryaswara, yang keenam ada Sri Gandra, yang ketujuh ada Sri Kameswara, dan yang kedelapan ada Sri Kertajaya, dan yang sembilan adalah yang pertama yaitu Sri Samarwijaya. Berikut adalah kehidupan politik di kerajaan Kediri dan juga perang yang pernah terlibat adalah perang saudara. Dan untuk selanjutnya adalah apa yang bisa diteladani dari Kediri ke peninggalan kerajaan Kediri dan juga kerajaan Kediri tersebut. Disebutkan bahwa ramalan Jayabaya sempat terjadi untuk dunia pada masa sekarang dan juga untuk kerajaan Kediri. Kita bisa mencontoh dari Sri Jayabaya yang mempunyai kebijaksanaan dan juga keteladanan yang bisa dicontoh. Sekian, terima kasih.